Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita hari ini diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang terbaik, nikmat yang terindah ya. Ada yang tidak merasakan hari ini tidak indah? Alhamdulillah, ini nikmat yang terindah bagi kita sekalian. Kita syukuri karena nikmat ini hanya kita yang merasakan. Mungkin sama-sama mendapatkan nikmat kesehatan, tapi berbeda kemanfaatannya. Nah, sekarang kita alhamdulillah diberikan anugerah oleh Allah, kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Banyak orang yang punya waktu tetapi tidak punya waktu untuk ngaji. Tapi kita sudah memplanning, sudah merencanakan, kita sudah mengalokasikan jauh-jauh hari. Apalagi kalau ngaos ini ada seragamnya ya. Tentu ini pakai perencanaan yang mantap. Nah, jadi keberhasilan kita itu ditentukan oleh perencanaan. Kita sudah merencanakan hari ini pengajian rutin, tapi yang mengisi berbeda dari biasanya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di sini. Biasanya kalau saya sampai di sini karena lewat setiap hari Senin sampai Jumat lewat di jalan ini, tapi biasanya sampai sini asar atau biasanya maghrib karena kami dari Kartosuro ini. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Rodiah ya, Bu. Terima kasih sekaligus perkenalan, barangkali ini menjadi silaturahmi yang bisa berlanjut untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Karena tidak ada jaminan bagi kita sekalian untuk kehidupan ini, sekalipun materi dan segalanya itu bisa kita miliki. Tapi bila iman dan takwa ini lepas dari diri kita, maka kita tidak ada jaminan kelak. Maka fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebagus-bagus bertambahnya sesuatu itu bertambah ketakwaan kita. Apalah artinya kita bertambah usia, tapi kalau kemanfaatannya justru kemaksiatan yang banyak kita lakukan. Apalah artinya kita bertambah harta, kekayaan atau aset-aset yang kita miliki bertambah, tetapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya kita bertambah pengetahuan, tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertambahnya usia yang kita dapat hari ini, bertambahnya kesehatan yang semakin prima, ya, semakin sepuh, semakin ampuh ya. Kita berharap semakin sempuh, kita semakin ampuh. Nah, karena inilah yang bisa menolong, membantu kita. Jamaah ingkang kawula hormati, sedikit perkenalan dari saya. Saya tadi sudah disebutkan oleh Ibu pembawa acara Muhammad Juli Janto nggih, tertulisnya nggih. Nama saya Muhammad Juli Janto, memang ejaannya lama. Sudah 50 tahun ini. Kalau jamaah ini ada yang sudah kepala 6, 7, 8 Ibu.
Alhamdulillah sekali. Ini luar biasa ini. Istiqomah. Maka istiqomah inilah yang akan menolong kita. Jadi istiqomah dalam kebaikan. Semoga usia biologis kita yang kepala ini 3, ini rata-rata ada yang kepala 5 tahun. Yang balita itu ada. Nah, ini yang sudah sepuh, yang 30, 40, 50, 60, insya Allah 70 ya. 70 dan 80 ya. Alhamdulillah. Ini usia biologis kita. Nah, sekarang yang kita usahakan adalah bagaimana usia historis kita, supaya usia sejarah kita itu panjang. Jadi usia sejarah kita panjang, usia historis. Ini kalau amal kita wujudkan seperti yang terbangun ini ya. Ini semuanya dibangun oleh pemerintah atau jamaah Masjid Baitur Rahman? Jamaah. Ini yang menginvestasikan menjadi masjid ini usia historis. Nah, ini menjadi monumen amal soleh kita. Yang jadi tembok, kemudian yang jadi kusen, yang jadi kipas angin, jadi AC. Ini karpet. Ini adalah menjadi amal kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur bersabda, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu." Apabila anak Adam itu meninggal, maka in qata'a amaluhu, terputus semua amalnya. Illa bisalasin, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini yang kita tunaikan. Kotak amal yang lewat, baik itu dicemplungkan di kotak amal, atau yang kita tahu ada rekening bendahara masjid. Nah, ini yang mungkin biasa share-share lewat Android. Kita tidak menyempulkan di kotak, tapi kita share dengan OVO atau dengan link atau dengan e-money ya, ataupun transfer. Nah, itu lebih rahasia lagi ya. Yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baik itu kita terang-terangan beramal soleh atau sembunyi-sembunyi, semuanya itu adalah menjadi kebaikan kita. Motivasinya adalah ikhlas, semata-mata mengharap ridho dari Allah. Jadi sedekah jariyah ini ya, yang paling sederhana sedekah kita itu adalah dengan senyum, dengan bermuka yang manis, bukan bermuka yang kecut. Masam nggih. Kalau muka masam niku kecut. Nah, maka di rumah, di dalam pergaulan, dalam masyarakat, usahakan kita tabassumuka sedekah. Senyummu adalah sedekah. Ini sedekah yang paling sederhana. Demikian juga mengambil barang yang berbahaya di tengah jalan, yang merintangi orang, itu adalah juga sedekah. Tapi fenomenanya berbeda sekarang. Dapat tangkapan besar dari rumah, dilempar ke jalan. Julis. Apa itu? Tikus. Tikus di rumah itu ketangkap, lempar ke jalan. Ah, ini kan berbahaya. Mestinya kalau binatang itu sudah mati, dikubur, itu lebih aman. Kalau dilempar di jalan, ya memang mati nanti, dilindas, tapi itu bisa menyebabkan suatu wabah ataupun penyakit. Maka menyingkirkan barang yang berbahaya dari jalan, ini adalah merupakan sedekah. Nah, selain harta, selain tenaga, selain juga muka yang baik bagi kita, adalah perilaku kita yang terbaik. Nah, ini adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu
yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini apa saja ilmu? Ilmu yang semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang bisa kita sebarkan, kita share, kita bagikan yang bermanfaat itu adalah merupakan sedekah, merupakan amal yang akan terus mengalir pahalanya. Maka melalui majelis taklim kita mengadakan kajian tholabul ilmi, itu adalah untuk membentuk karakter kepribadian kita, untuk membentuk supaya jiwa kita itu senantiasa tercerahkan, sehingga akan menghasilkan perilaku dan perbuatan kita yang baik. Nah, ini jadi ilmu bisa saja yang terkait dengan keagamaan maupun yang terkait dengan berbagai hal yang menjadi keahlian kita. Contoh, mungkin jamaah ini ada yang punya ilmu akuntansi ataupun ekonomi. Ini bagaimana mengembangkan masjid kita supaya lebih makmur. Maka dibuat suatu laporan keuangan yang lebih baik dengan ilmu kita, atau dengan skill-skill keterampilan yang bisa kita miliki. Mungkin biasanya kalau tidak jenuh kegiatan majelis taklim ini bisa divariasi. Mungkin kaitannya dengan masak-memasak. Ada menu baru yang mempunyai gizi tinggi yang perlu di-share barangkali di sini, supaya jamaah itu mungkin tidak monoton dalam mungkin masak ataupun tata boganya. Nah, ini bisa saja mendatangkan seorang ahli gizi, kemudian pengajiannya terkait dengan itu bisa. Ini juga nanti merambah kepada fikih perempuan, karena kaitannya dengan masak-memasak itu bagaimana masakan yang halalan thayyiban, yang tidak membahayakan tetapi juga memberikan gizi yang baik untuk keluarga. Ini perlu ada variasi, barangkali ada resep yang baru. Nah, ini bisa di-share di sini, ilmu yang menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'u lahu. Ini adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah yang rawuh ini insya Allah adalah waladun sholihun. Amin. Allahumma amin. Kita semuanya yang hadir insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi anak yang soleha, anak yang soleh ini adalah profil anak yang utama, anak yang diharap-harapkan. Setiap kita habis sholat kita senantiasa mendoakan orang tua kita, ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan agar orang tua kita itu mempunyai diampuni dosanya dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anak yang soleh. Karena ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ini adalah terletak bagaimana Allah memberikan ridho kepada kedua orang tua kita kepada anak-anaknya. Maka sebaliknya, anak yang tidak diridhoi oleh orang tua itu adalah waladun, anak yang durhaka. Wah, sebaliknya adalah anak yang soleh, itu lawannya adalah anak yang durhaka. Maka kita hindari. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kewajiban bagi kita sekalian untuk bagaimana membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang nanti di akhirat akan reuni. Reuninya wonten pundi? Bukan wonten ing mriki kuliner sing rame pundi niki. Jadi reuninya wonten surga Aden. Surga yang diperuntukkan bagi keluarga dari anak keturunannya, dari moyangnya,
sampai pada cicit buyutnya atau generasi ke bawahnya yang soleh dan soleha itu kumpul di surga Aden. Maka ini yang tempat yang mulia. Maka jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di ayat yang lain disebutkan wal yahsalladina law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. Janganlah kalian meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya. Lemah apanya? Lemah pendidikannya. Lemah apanya? Lemah akhlaknya. Lemah ekonominya. Maka bagaimana menciptakan, mewariskan generasi yang bakoh, yang kokoh, yang kuat. Kuat spiritualnya, kuat akhlaknya, kuat moralnya, kuat pendidikannya. Nah, maka jangan sampai sekarang pemerintah menganjurkan kepada kita sekalian untuk pendidikan 9 tahun. Bahkan tidak cukup. Kalau di dalam Islam itu pendidikan itu tidak dibatasi. Maka sampai sepuh seperti kita sekalian ini itu juga terus belajar tentang berbagai persoalan kehidupan agar kita bisa mengatasi segala masalah-masalah kehidupan. Karena prinsip di dalam Islam tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim maupun muslimat. Minal mahdi ilal lahdi, dari sejak lahir sampai meninggal. Maka kalau sudah sepuh, bukan ilmu pengetahuan umum yang dicari, tetapi adalah ilmu tentang kehidupan, yaitu tentang amaliyah agama. Nah, di sini menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ini adalah menjadi tugas dan kewajiban kita sekalian. Maka kita harus berusaha agar kehidupan kita akan lebih baik dan lebih sejahtera. Ikhlas. Nggih. Nggih.